Tanya Pak Anies Baswedan, Pak Anies titipan seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat kajian. Dan PSN itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Pak Anies. PSN itu ada dua. PSN yang jalan-jalan tol, itu PSN. Jadi kalau dibilang titipan, dia nggak setuju dengan PSN jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan seperti yang sudah dilansir banyak media pernah menyebut bahwa proyek strategis nasional atau PSN berpotensi menjadi titipan kanan kiri. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Anies pada saat ia hadir di acara rapat koordinasi nasional atau Rakornas yang pertama Partai Masyumi yang berlangsung di Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 yang lalu. Nah, ternyata pernyataan Anies tersebut mengusik perhatian Menteri Investasi sekaligus Ketua atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia dengan tegas membantahnya. Bahlil pun menjelaskan bahwa PSN itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah PSN yang dibiayai pemerintah seperti jalan tol di Sumatera, Kalimantan atau di Jawa. Itu semua PSN yang dibiayai oleh pemerintah. Menteri Bahlil pun mempertanyakan sikap Anies apakah memang dia tidak setuju dengan adanya PSN yang berupa proyek jalan tol yang dibangun di berbagai wilayah tanah air. Lebih lanjut, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa untuk yang kedua, yaitu PSN yang dibangun oleh swasta murni, termasuk diantaranya adalah proyek membangun pupuk di Fak-Fak, termasuk juga di dalamnya adalah PSN yang berupa proyek Eco City yang dibangun di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan Menteri Bahlil juga mengaku gagal paham terhadap tudingan Anies karena mengurus investasi tidak bisa dengan menggunakan kata-kata, hanya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi harus dengan hati, niat yang baik dan penuh dengan kesungguhan. Pak, kalau PSN disebutkan ini adalah salah satu PSN titipan itu apa benar? Mana ada titipan? Siapa yang sebut itu? Nggak, aku mau nanya, siapa yang titipan? Pak Anies itu, Siapa? Pak Anies Baswedan apa mengarah kepada? Oh, Pak Anies. Ya, Pak Anies Baswedan kan menyebutkan ada PSN titipan itu seperti Oh, kalau begitu begini. Saya tahu saya ngurus investasi. Coba tanya Pak Anies, titipan seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, kamu siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipan seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat kajian. Dan PSN itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Pak Anies. PSN itu ada dua. PSN yang jalan-jalan tol, itu PSN. Jadi kalau dibilang titipan, dia nggak setuju dengan PSN jalan tol. Harus clear nih kita. Makanya kita ngomong ini hati-hati loh. Jadi PSN itu contoh jalan-jalan tol. Bangun tol di Sumatera, bangun tol di Jawa, bangun tol di Kalimantan. Itu semua itu hampir semua dimasukkan sebagai PSN. Mau nggak rakyat kita dibangun infrastruktur? Yang murni. Contoh, bangun di Fak-Fak, bangun pupuk di kampung saya itu. PSN itu swasta murni karena dibangun oleh BUMN. Kalau yang di Rempang itu swasta murni, PMA. Jadi di mananya yang dimaksud dengan titipan itu? Saya kok jadi gagal paham ya? Itu. Makanya mengurus investasi ini tidak bisa bicara-bicara, tidak bisa main kata-kata ngurus investasi. Harus dengan hati, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kesungguhan. Ya. Oke. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mungkin begitulah cara Anies di dalam mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. DNA politik gaya Anies Baswedan yang suka menggunakan narasi, kemudian juga framing negatif terhadap setiap kebijakan Presiden Jokowi, bisa jadi memang
digunakan sebagai salah satu gimmick politik untuk menyenangkan pendukungnya yang rata-rata memang memiliki sentimen kebencian tersendiri terhadap Presiden Jokowi. Namun di balik retorika yang penuh dengan bahasa-bahasa insinuatif, bahasa-bahasa yang cenderung lembu dengan menggunakan kata-kata atau diksi yang terpilih, mungkin dia maksudkan untuk memberikan kesan kepada publik bahwa dia masih menunjukkan sosoknya sebagai tokoh perubahan yang diharapkan mampu memberikan citra dan kesan tertentu kepada publik, kepada rakyat di seluruh negeri ini, bahwa ia akan menjadi calon pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju perubahan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Namun publik saya kira juga tidak akan pernah lupa bagaimana rekam jejak Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Ia selalu saja menggunakan topeng dengan memamerkan rekam jejaknya yang dianggap mampu menuntaskan secara tunai apa yang pernah menjadi janji-janji politiknya kepada warga DKI Jakarta. Namun toh berbagai fakta yang ditemukan, banyak kebijakan Anies Baswedan yang dinilai sampai saat ini justru masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, termasuk diantaranya ada monumen dari bambu, kemudian ada juga sumur resapan, dan juga berbagai proyek lain yang tidak bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan selama menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, termasuk diantaranya adalah banjir tahunan yang selalu terjadi di wilayah DKI, sehingga akhirnya harus dilanjutkan dengan susah payah oleh pejabat penggantinya, yaitu Gubernur Heru. Nah, dilihat dari rekam jejaknya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak mampu menuntaskan semua janji-janji politiknya di wilayah DKI Jakarta, itulah yang membuat rakyat Indonesia ada yang skeptis kalau Anies Baswedan mampu menjadi tokoh perubahan yang sesungguhnya. Apalagi belakangan ini ketika publik bertanya-tanya sebenarnya gagasan yang ingin dilakukan sesuai dengan tagline perubahan yang ingin diberikan kepada rakyat Indonesia itu sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Toh Anies Baswedan tetap cuek. Anies Baswedan tampaknya memang sengaja membiarkan rakyat bertanya-tanya tentang gagasan perubahan yang ingin dilakukan apabila ia terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Karena bisa jadi, kalau menurut dugaan saya, Anies Baswedan sebenarnya masih diselimuti perasaan dilematis, perasaan gamang, bimbang dan ragu apakah dirinya memang benar-benar bisa melenggang atau berlayar menuju kontestasi Pilpres 2024. Lebih-lebih setelah Partai Demokrat ini menyatakan diri keluar dari koalisi perubahan gara-gara ketua umumnya, yaitu AHY, gagal dijadikan sebagai cawapres Anies Baswedan. Belum lagi persoalan hukum yang terkait dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dan sekarang sudah memasuki persidangan dalam dugaan kasus korupsi BTS Progi senilai 8 triliun rupiah. Kemudian berikutnya juga ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kabarnya juga telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah ditemukan bukti adanya uang senilai 30 miliar rupiah dan juga 12 pucuk senjata api ketika dilakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Kasus-kasus semacam inilah yang menerpa Partai Nasdem sehingga giroh dan semangat Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang tiba-tiba saja merekomendasikan agar memilih ketua umum PKB Caimin alias Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tampaknya menjadi sebuah peristiwa politik yang sangat menghantui Anies Baswedan. Di tengah suasana dilematis yang menghantui Anies Baswedan semacam itu, tampaknya Anies Baswedan juga tampil apa adanya, yang penting berbicara, yang penting melontarkan narasi. Persoalan benar atau salah apa yang ia sampaikan di ruang-ruang publik baginya merupakan hal yang biasa, dan Anies Baswedan sudah biasa berlari dari satu narasi ke narasi yang lain dengan mengumbar narasi-narasi yang penuh dengan bahasa insinuatif, dengan menggunakan framing-framing negatif untuk menyerang Presiden Jokowi,
untuk selanjutnya dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang ia katakan ketika ia berbicara di depan publik dan di depan para pendukungnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.